Masih banyak banget yang nanya gimana sih Bun cara membuat jenang gemi ataupun tepung Garut dan juga air tajin. Di sini aku bakal buatin dua-duanya, yuk simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini aku akan membuat jenang gemi ataupun tepung Garut dan juga cara membuat air tajin karena masih banyak banget nanya. Dan ini aku pakai beras yang ada di rumah ya, karena lagi nggak ada beras organik. Jadi kalau misalnya kalian bingung bisa pakai beras yang ada di rumah aja dulu ya. Kemudian ini jenang gemi ataupun tepung Garut, karena bahan dasarnya itu adalah tepung Garut. Ini ada kandungan pisang dan juga ada gula aren. Jadi kalian boleh milih, kalau yang mau original nanti link pembeliannya aku cantumkan di bawah judul ya, kalian boleh cek. Nah ini cara buatnya itu mudah banget menurut aku. Ini juga bagus banget untuk lambung. Kalau kalian rutin konsumsi ini bisa menekan naiknya asam lambung, tapi harus tetap disiplin ya, jaga pola makannya. Kemudian jangan telat makan juga, perhatikan menu-menunya. Pertama-tama aku bakal buat air tajin dulu ya, karena air tajin ini menurut aku lumayan lama, kita buatnya sekitar 20 menitan. Biasanya aku ambil 2 sendok makan aja kayak gini. Nah ini bisa dikasih airnya itu sampai berapa jari ya, 4. Nah ini udah aku cuci bersih, kemudian airnya sebanyak ini agar matangnya itu nanti empuk. Jadi air tajin itu kayak berasa banget dan juga warnanya kayak butek gitu ya. Nah ini aku bakal masak di atas api sedang aja, bisa diaduk-aduk karena biasanya agak lengket gitu loh. Nah ini udah mendidih, kita aduk-aduk lagi, dan biasanya aku itu tunggu sampai airnya menyusut sedikit dan juga berasnya itu aku pastiin sampai matang karena nanti aku bakal makannya jadi kayak bubur air tapi airnya banyak ya. Ini kita matikan api kompor lalu kita sajikan. Nah ini aku pakai gelas yang biasa aja, jadi bebas boleh pakai mangkok, boleh pakai gelas, karena aku bakal ambil airnya aja makanya aku pakai gelas aja ya. Nah ini kan gak bakal habis ya, ini bisa disisain kalau mau diangetin buat sore atau siang juga nggak apa-apa ya. Aku tuh dulu konsumsi air tajin ini 3 kali sehari, di pagi, siang, dan juga sore hari. Tapi pilih salah satunya ya, boleh jenang gemi ataupun air tajin. Boleh nggak sih dikonsumsi dua-duanya? Boleh, tapi kalau mau tahu hasilnya sih satu-satu aja ya menurut aku. Nah next aku bakal buat jenang gemi. Jenang gemi ataupun tepung Garut, cara pembuatannya itu sama aja ya, hampir sama. Ini aku pakai jenang gemi, aku pilih yang rasa pisang karena kemarin-kemarin itu aku nyobain yang rasa gula aren itu paling enak. Kemudian ada yang rasa vanila. Kemudian ambil 1 bungkus, tuangkan 100 ml. Jadi ini ada takarannya ya, 100 ml air, kemudian dilarutkan ke dalam air biasa ya. Diaduk-aduk dulu sampai semuanya larut. Nah jika udah, ini kita masak di api sedang atau kecil aja ya. Jadi kalau kalian pengen pilih jenang gemi boleh, ataupun tepung Garut biasa juga boleh. Nah ini di kompor, apinya kecil sedang aja, jangan sampai gosong. Dan selama proses masaknya ini kita itu harus diaduk-aduk terus agar nggak lengket. Bunda boleh nggak sih konsumsi dua-duanya, jenang gemi sama tepung Garut? Nah jadi ini menurut aku sama aja. Tapi kalau misalnya kalian mau konsumsi tepung Garut, jenang gemi ataupun air tajin, boleh dua-duanya sih. Cuman kan kita nggak tahu yang mana yang cocok. Jadi saran aku sih satu-satu aja. Pada saat itu aku konsumsi dua-duanya, tapi nggak sekaligus kayak gini ya. Ini hanya contoh aja. Kalau misalnya perut aku lagi sering perih, aku konsumsinya jenang gemi ataupun tepung Garut. Tapi kalau aku lagi sembelit, itu konsumsinya air tajin. Biasanya juga pakai air tajin yang beras merah. Ini udah matang ya teman-teman, diaduk-aduk. Matikan api kompor, kemudian kita sajikan. Ini aromanya benar-benar enak banget, rasa pisangnya itu tercium, itu enak banget. Dan ini kalau jenang gemi itu dia udah komplit ya, jadi nggak usah ditambahin gula ataupun madu lagi. Kita tuangkan ke mangkok, jadi hasilnya itu bakalan sedikit kayak gini ya. Kalau tepung Garut yang original kan sesuai kita ya, kalau pengen banyak ya bisa dibanyakin juga ambilnya, karena itu harganya lebih murah juga, tapi nanti bisa kita tambahkan topping.
Nah, ini udah selesai semuanya. Air tajin aku udah dan juga jenang geminya udah. Jadi ini kalian boleh milih kira-kira aku cocok yang mana. Boleh coba satu-satunya. Tapi kalau pengen nyoba semuanya bun, boleh nggak? Nah, nggak apa-apa juga. Ini sih nggak ada efek sampingnya menurut aku. Pada saat itu aku konsumsinya sekitar 2 tahun ya. Tepung Garut dan juga air tajin ini menurut aku nggak ada masalah banget. Ini boleh dikonsumsi setiap hari juga, 3 kali sehari sebelum makan. Ini bagus untuk sembelit, bisa menekan naiknya asam lambung, bagus untuk pencernaan dan juga bagus untuk lambung. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ini aku mau nyobain dulu tapi masih panas ya. Jadi untuk caranya itu kurang lebih kayak gitu ya. Oke, thank you, bye bye.